Pelaku tindak kejahatan melakukan aksi sadis di dua daerah. Di Bekasi, seorang kurir dibacok begal saat berusaha mempertahankan uang 10 juta rupiah milik perusahaan. Di Subang, pemilik warung ditusuk 5 kali oleh seorang pria yang diduga akan mencuri. Pria berinisial ES, kurir perusahaan pengiriman barang, menderita luka akibat bacokan di bagian tangan setelah dibegal di sebuah perumahan di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan warga sekitar yang ditemui pada Jumat, peristiwa pembegalan terjadi pada Rabu malam lalu. Peristiwa itu terjadi ketika korban sedang berhenti di lokasi untuk merapikan barang bawaan. Tidak berapa lama, ia dihampiri dua pria pengendara sepeda motor yang meminta korban menyerahkan ponselnya. Korban melawan hingga terjadi pembacokan. Selain itu, keduanya merampas uang 10 juta rupiah milik perusahaan. Sementara itu, kepolisian sektor Babelan yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memburu tersangka pelaku. Inton, warga kampung Ranca Kandong, Kelurahan Sukamelang, Subang, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit setelah ditusuk 5 kali oleh seorang pria yang berkunjung ke warung miliknya pada Kamis. Menurut keterangan Tisna, ketua RW setempat, tersangka pelaku yang bukan warga sekitar awalnya memesan kopi. Melihat kondisi sepi, pria itu tiba-tiba menyerang korban dan istrinya. Tersangka sempat berusaha kabur, tetapi akhirnya dapat ditangkap oleh warga dan dihakimi hingga babak belur. Sementara itu, Kepala Polsek Kota Subang, Kompol Yayah Rukoyah, mengungkapkan polisi masih menyelidiki motif penusukan. Petugas menduga pria itu akan melakukan pencurian. Terlebih 2 pekan sebelumnya, warung korban juga sempat menjadi sasaran pencuri. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada fenomena hujan es yang melanda ke permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah dan membuat khawatir warga setempat. Video amatir merekam hujan es di Desa Palar, Klaten, Jawa Tengah, Jumat sore. Hujan es terjadi bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Dari keterangan warga, setelah beberapa saat hujan deras turun, terdengar suara keras dari atap rumah yang ternyata hujan butiran es sebesar kelereng. Fenomena hujan ini berlangsung sekitar 10 menit. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan memusnahkan hasil tangkap pakaian bekas impor asal Tiongkok di salah satu gudang di Pekanbaru, Jambi, Rabu lalu. Sebanyak 730 bal pakaian bekas senilai 10 miliar rupiah dibakar di terminal AKP Pekanbaru, Riau pada Jumat pagi. Pemusnahan disaksikan langsung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah pejabat tinggi dan polisi di Riau. Pakaian bekas impor tersebut milik PT Casco C, perusahaan importir asal Batam. Barang ini masuk ke Riau dari pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi. Sementara bos pemilik barang berinisial YD sementara ditahan di rutan Sianglang, Bungkuk, Pekanbaru. Bisnis thrifting atau pakaian bekas impor menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi beberapa hari terakhir. Presiden menilai bisnis ini mengganggu perkembangan industri dan UMKM tekstil dalam negeri. Presiden Joko Widodo kembali mengadakan kuis dadakan dengan hadiah sepeda saat mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada Jumat siang. Acara bagi-bagi sepeda dilakukan baik saat peresmian sistem penyediaan air minum SPAM Banjar Bakula maupun saat acara istighosa dan doa bersama Rabitan Melayu Banjar di Tabalong. Saat peresmian proyek SPAM yang dihadiri oleh para siswa-siswi, Joko Widodo mengajak mereka mengikuti kuis yang pertanyaannya seputar pembangunan SPAM Banjar Bakula. Proyek SPAM Banjar Bakula sendiri menghabiskan anggaran sebesar 787 miliar dan diperkirakan dapat mensuplai 60.000 rumah tangga yang memerlukan air minum di 5 kabupaten yang terletak di Kalimantan Selatan.